Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagi orang-orang yang tidak menghargai nikmat hidayah yang dapat oleh dirinya atau oleh keluarganya atau oleh anaknya atau oleh istri atau suaminya, maka ingat bahwa nikmat terbesar yang Allah berikan sejatinya kepada manusia adalah hidayah. Kalau antum dikasih rumah itu hanya akan menyelamatkan antum di dunia dari panas, dari dingin, dari air, dari hujan. Iya, antum selamat di sana. Selesai itu selesai. Antum dikasih nikmat uang, ketika umur antum habis, uang itu akan ditinggal. Tapi nikmat hidayah ini akan mengantarkan pemiliknya sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Walaupun selama hidupnya dia menderita. Orang yang dapat hidayah selama hidupnya menderita, dikucilkan, diusir, miskin hidupnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan nanti pada hari kiamat, beliau ingin memberikan perbandingan kepada para sahabatnya, kepada umatnya kita, tentang nikmat dunia dan nikmat akhirat. Nikmat akhirat ini hidayah. Kata Rasul SAW, yu'ta bi an'ami ahlil ardi min ahlil nar. Pada hari kiamat akan didatangkan orang yang paling senang hidupnya di muka bumi ini, tapi dia penghuni neraka. Fayughmasu fin nari ghamsah. Kemudian dia dicelup. Satu celupan aja, dimasukkan kemudian dikeluarkan. Dimasukkan ke neraka lalu dikeluarkan. Dan orang ini ditanya, hal ra'aita khairan qat? Orang paling senang hidupnya di dunia, nggak pernah susah. Ditanya, engkau pernah melihat kesenangan nggak dalam kehidupanmu? La, ma ra'aitu khairan qat. Nggak pernah aku merasakan kebahagiaan. Tidak pernah aku melihat kesenangan. Padahal dia orang yang paling senang hidupnya di dunia. Dan di dunia kita bisa melihat, kalau ada orang yang hidupnya senang, kemudian dapat penyakit, dia lupa dengan 70 tahun pernah hidup senang. Bagaimana kalau dicelup ke dalam api neraka? Dan perbandingan yang lainnya, didatangkan penghuni surga yang paling susah hidupnya. Mungkin sehari makan, sehari tidak makan. Mungkin dia cacat. Mungkin dia gak punya kaki. Mungkin dia tidak bisa berbicara. Orang yang paling menderita hidupnya di dunia. Lalu dicelup ke dalam surga. Satu celupan. Lalu ditanya, engkau pernah menderita enggak dalam hidupmu? Engkau pernah melihat penderitaan enggak dalam hidupmu? La, wallahi ya Rabb, enggak pernah aku melihat penderitaan. Lupa dengan segala derita yang pernah dirasakan jamaah. Dan dunia ini darul amal, tempat kita beramal. Antum bayangkan, tadi malam sebagian orang entah sampai jam berapa mereka tidak tidur. Seakan-akan mereka senang, mereka gembira. Pagi hari mereka tidak sholat subuh. Mereka merasa gembira dengan yang tadi malam, kehilangan sholat subuh biasa. Rasulullah SAW mengatakan, man fatathu salatul asr faka'annama wutira ahluh. Kata Nabi SAW, orang yang kehilangan sholat asar aja nih, seakan-akan dia kehilangan keluarganya semua. Tapi sebagian orang di antara kita nggak merasa ada yang kurang dari dia, nggak merasa ada yang hilang dari dia. Sholat subuh mau hilang 2 rakaat, jangan sholat subuhnya. Kita tahu sholat wajib itu lebih utama daripada sholat sunnah. Sholat sunnah yang qabla subuh, apa pahalanya? 2 rakaat itu lebih baik dari dunia dan isinya. Lebih baik dari pesta tadi malam, cuma semalam. Sedangkan 2 rakaat itu kalau dikumpulkan semua isi bumi ini, semua isi bumi ini. Allahu Akbar. Allah mengatakan, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Itu kata Allah, kalian lebih mementingkan kehidupan dunia. Kita nggak tahu besok bisa sholat, nggak tahu kita.
Mungkin kita dapat semua isi pasar baru, malam mati. Dapat apa antum? Nggak dapat apa-apa. Tapi 2 rakaat itu sampai di kuburan antum dapat. Antum diangkat dapat antum pahala. Antum diinjek-injek di sana antum dapat tuh pahala. Tapi kita lebih mementingkan kehidupan dunia. Padahal akhirat itu lebih abadi dan lebih baik.